pertandingan yang sangat nggak bisa saya lupakan. Kenapa? Ya gimana ya, kita partai final di sana. Apa sih tantangan dan kendala terbesar gitu ya meniti karir sebagai pesepak bola muda di Indonesia ini? Waktu GT itu wala posisi kiper loh. Aduh, Gelandang. Gelandang enggak striker. nggak mau orang jadi kiper dulu batu. Baru orang wawancara kebanyakan anak kiper rasanya anak aslinya mode Jandia ada lo kiper Iya. aslinya dulu awalnya Iya. Jajana lo dong Mukti enggak lo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Minang Satu dimanapun berada, alhamdulillah bersua kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Lensa Bola Minang Satu. Menindaklanjuti request dari beberapa teman-teman, dan memang ini sudah direncanakan jauh hari juga, namun jodohnya baru sekarang. Jodoh sekarang ya. Iya. Jodoh nggak kemana. Nah, jodoh kemana ya? Kita belum paling udah ngomong jodoh. Saya agak grogi pemirsa, karena di kemarin itu bintang tamu saya yang ganteng-ganteng semua kan. Rasa jeleknya saya gitu. Tambah yang satu sekarang ini. Sudah ada permintaan kemarin beberapa kali itu. Karena nggak saya respon, karena terlalu banyak komentar gitu. Jadi nggak sempat respon satu persatu. Minta Mukti bang. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita duduk bersama sambil ngopi ya. Jadi kami ngopi duluan ya tadi. Kita ngopi dulu ya. Weh, mantap. Kopi dari Uda Lukman tadi ya. Terima kasih Uda Lukman ya. Kopinya mantap. Sekarang kita sudah bersama dengan Mukti Al-Haq. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Anak ganteng. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. 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 Santai. Santai. Kayak di pantai ya. Kayak di pantai ya. Kayaknya pemain bola itu memang rata-rata groginya hilang ketika di lapangan ya. Ketika di luar lapangan itu kebanyakan grogi, tapi dalam lapangan hilang groginya ya. Iya. Mukti sekarang lagi joinnya sama apa sekarang? Atau memang free atau lagi terikat kontrak sama apa sekarang? Kontrak sama kemarin 2020 sama tim Perserang Banten. Perserang Banten Liga 2 ya? Iya, Liga 2. Liga 2. Dan untuk kelanjutannya gimana sekarang? Belum jelas. Maksudnya belum ada kejelasan dari manajemen soal gimana kita ke depannya. Soalnya sambil menunggu Kepastian Liga ya? Liga kapan mulainya. Yang baru pasti itu pramusim ya? Pramusim ya. Pramusim yang baru pasti. Itu juga ya. Sebenarnya tidak bisa kita sesalkan tapi keadaannya. Ini berdampak khusus buat pemain-pemain kita di Liga 2 gitu. Karena Liga 2 belum ada kejelasan. Iya, betul. Jadi kontraknya juga belum ada kejelasan. Sedangkan yang untuk Liga 1 udah ada pramusim ya. Jadi minimal untuk pramusim mereka udah dikontrak ya. Tapi nggak apalah. Mudah-mudahan habis Lensa Bola ini tidak ada kontak gitu. Iya, amin. Udah ini Perserang oke kembali atau gimana gitu ya. Oke. Mungkin Dusana Minang Satu masih banyak yang belum tahu ini. Mukti Al-Haq ini perjalanan karirnya seperti apa ini? Apakah langsung dulu apa ya SPFC U21 ya? Iya. Tapi nggak mungkin kan SPFC langsung ngambil nih Mukti kan? Iya. Itu ada prosesnya dari awalnya kan? Mukti kecil seperti apa sih? Apa udah brewok kan kecil udah? Belum? Wah, belum. Pas SMA lah. Wih, saya mau udah brewok. Berarti sering bermasalah ya sama wakil kesiswaan? Sering. Sering ya? Ini kamu nih udah kayak guru ini. Tapi kalau sekarang ini udah beda ya? Beda lah. Kalau sekarang ini udah jadi istilah Minangnya di Pamanih ya? Alhamdulillah ya. Gimana sih Mukti kecil? Berawal dari SSB. Ke SSB. SSB. Umur berapa? Dari usia 9 tahun sampai 15 tahun. Di Di SSB Bina Muda Payakumbuh. Binaan dari ISB Kota Payakumbuh. ISB. ISB itu? Ikatan Sekolah Sepak Bola Oh, Kota Payakumbuh. berarti SSB itu Ada naungannya di ada atas. naungannya ya? ISB. Oh, kayak kita sekolah, ada dinas pendidikannya Iya. ya? Oh, ada ISB-nya ya? Mohon maaf saya nanya, apakah ISB ini ada
hanya di Payakumbuh atau di seluruh kabupaten kota di Sumbar? Di Sumbar ada, tapi di Payakumbuh waktu itu kelompok umurnya lengkap, berjenjang dari usia 12, 13, 15, habis itu 17. Berarti lebih apa ya? Lebih terstruktur Iya, ya? terstruktur. Dia kompetisinya berjalan. Ada putaran pertama, putaran kedua. Oh. Jadi bisa dijadikan pilot project, percontohan ya buat kabupaten kota lainnya. Sekarang masih jalan seperti itu kondisinya? Sekarang kayaknya sih jalan, tapi nggak kayak yang dulu. Dulu ditata semua dari pengurusnya. Mukti SSB tahun berapa? Tahun 2000-an lah, 2000-an. 2000? Ya 2000-an, dari 2000-an. Berarti zaman itu ya. SSB berapa tahun tadi? Dari usia 9 sampai ke usia 17 terakhir. Yang kan habis itu kan dia U18 ya, tapi pemainnya U17. Ya. Habis Suratin terakhir itu. Oh, Suratin. Suratin Persepak Payakumbuh. Berarti keluar dari SSB langsung ke Persepak? Iya, Persepak. Oh, di Persepak itu berapa tahun? Dari 2007 sampai 2013 sampai ke divisi 1. Oh, berarti lama juga ya? Iya. Waktu itu di Persepak udah langsung di posisi inti ya? Waktu itu belum. Masih proses, soalnya banyak yang senior kan? Iya. Banyak yang senior. Mengecap divisi 1 itu umur berapa? Umur 21. 21? Iya, 21 tahun. Pertama kali ya? Iya, divisi 1. Dia kan divisi 1, divisi 2 dulu, divisi 2. Divisi 2. Kita main divisi 2, habis itu lolos ke divisi 1. 2013 mainnya di Lampung. Nah, di Persepak, habis dari Persepak ke Semen Padang. Semen Padang. Ceritanya gimana? Dari Persepak ini bisa dilihat oleh Semen Padang gitu. Apakah sebelumnya ikut akademi kan enggak kan? Kan cuma di Payakumbuh ikut Persepak kan? Iya. Biasanya kalau Semen Padang itu kan lirik pemain dari apa ya? Dari safari keliling biasanya ya. Kalau dulu ya. Iya. Kalau Mukti gimana? Waktu itu habis dari divisi 1, habis itu kan nggak ada apa ya lagi ya, udah Persepaknya udah bubar. Saya beranikan diri buat ke Padang, ikut latihan sama Semen Padang. Modal nekat aja ke Padang. Oh, berarti gitu numpang latihan Bang ini? Iya, numpang latihan sama kontak sama Kut Dian Rama Saputra. Iya. Kut, udah persiapan nggak? Itu Semen Padang buat persiapan udah 1. Mau persiapan, habis itu kan mau gabung. Iya. Iya, pengen gabung. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Habis itu datang ke Padang. Waktu itu nggak salah pas Semen Padang main lawan terakhir Pela AFC. Is Bengal. Iya, pas itu. Besok harinya langsung gabung latihan pagi. Oh, berarti waktu itu pasiennya masih gabung-gabung latihan aja ya? Gabung latihan, belum ada kontrak. Belum ada kontrak. Nah, terus itu waktu berjalan kita ada persiapan Piala Semen Padang Cup itu. Yang U22. Kita diproyeksikan buat main Piala Semen Padang. Jadi kan ceritanya mungkin numpang latihan. Iya. Kemudian ada event. Iya. Kemudian karena beberapa kali latihan, tim pelatih langsung percaya sama Mukti yang ngajakin buat ikut event gitu. Langsung masuk ke tim gitu. Dia ada seleksi juga. Iya. Seleksi juga. Berarti kan melewati proses seperti itu juga ya? Habis itu ada seleksi lokal Sumbar semua buat persiapan udah 1. Ada waktu itu nggak salah dari bulan Desember, Januari, Februari, 3 bulan kita seleksi berjalan sama Coach Delvi Adri. Dan Mukti masuk itu. Masuk. Nah, event pertama yang diikuti setelah lolos seleksi U21 itu apa waktu itu? Langsung itu event Piala Semen Padang tadi? Iya, sebelum itu Piala Semen Padang. Habis Piala Semen Padang kita habis ketemu banyak talenta di Sumatera Barat, diseleksi semua sama pelatih. Habis itu udah ketemu pemain Sumbar semua, udah dapat sama pelatih nama-nama pemainnya. Dilakukan latihan berjalan. Dibikin program? Iya, bikin program. Itu program persiapan untuk
Udah satu ISL 21. Iya. Dan kabarnya ISL 21 waktu itu Semen Padang juara ya? Iya, alhamdulillah kita juara. Melalui proses yang cukup panjang kita. Banyak lika-liku kita pas itu. Boleh cerita sedikit nggak? Waktu itu di U21 siapa saja rekan-rekannya waktu itu? Oh, yang sekarang dari kiper ya. Saya sendiri, si Febra Irfan sama Ruli Desrian. Ruli Desrian. Ya. Terus diperbantukan yang kiper senior si Ramanuddin. Waktu itu si Gitra masih. Gitra Yuda ya? Iya, Gitra Yuda, Mardiono. Oh, Mardiono. Si dari Payakumbuh kita ada 5 orang. Kayaknya Semen Padang ini mesra kali dengan Payakumbuh ya? Dari dulu ya? Iya. Yang 5 orang itu siapa ya? Ada Mukti. Zaki, tadi Zaki. Oh, Zaki striker ya? Yang striker yang main di Kediri kemarin. Oke. Abis itu si Afdal Balak, Afdal Orlando, si Vino Adrianas. Oh, Vino ya? 5 orang dari Payakumbuh ya? Itu bekas mantan-mantan binaan ISB Kota Payakumbuh. Oke. Di setengah perjalanan wawancara kita saya dapat beberapa pelajaran sederhana ya. Nyata program Payakumbuh ini bagus dan mungkin bisa jadi percontohan buat yang lain dan mungkin ditingkatkan ya. Ini buktinya hasilnya beberapa pemain kan. Dan yang kedua jebolan apa ya? U21 SP ini bagus-bagus ya. Iya, alhamdulillah. Bagus ya. Ya, alhamdulillah. Ada Mardiono, ada Gitra ya. Arif Yanggi. Arif ya? Ya, Nerius Alom. Oh, Alom ya? Ya, Alom. Ya kalau kita bicara Sumbar, Anggi kan udah sampai ke Persik ya. Iya. Udah keluar juga. Masih ingat nggak apa partai finalnya waktu itu lawan apa? Sriwijaya. Sriwijaya. Iya. Skornya berapa waktu itu? 4-0. Iya, 4-0. Iya, 4-0. Kebayang ya ngerinya timnya waktu itu ya. Sriwijaya kan kalau di Indonesia kan udah sebuah apa ya waktu itu udah kerajaan sepak bola yang paten juga saat itu. Iya. Sriwijaya. Sriwijaya pas itu bertabar bintang juga dia. Dia kan habis juara bertahan kan, sebelum itu dia juara ya. Oh iya ya, yang generasi Sinofri, Alan ya. Iya. Waktu itu juara bertahan kita yang bikin kandas. Iya. Pernah nggak? Ini pertanyaan nyelintir dikit ya. Pernah nggak mikir nih tim ini kenapa nggak dipertahankan gitu? Pernah nggak nanya kayak gitu? Itu kan juara itu. Iya. Pernah nggak mikir seperti itu? Kalau ini dibikin penjenjang dipertahankan untuk tim senior gitu? Pernah sih pikir kayak itu kan, tapi gimana lagi kan banyak yang punya rencana lain kan. Kayak pemain yang pengen udah habis dari U1 dia pengen cari klub lain kan, lebih yang level yang lebih tinggi lagi kan. Iya, maksud saya seperti ini. Apa nggak ada dari komunikasi dari manajemen gitu? Nah, ini tim kita udah juara nih. Bagus nih kita pertahankan ini buat di senior nanti gitu. Ada sih kayaknya. Ada waktu itu ya. Tapi rata-rata waktu itu buat tahun besoknya berubah lagi yang kan dia batas kelahiran tuh. Buat yang tahun besok yang pemain yang lama itu dipertahankan, yang umurnya masih apa ya? Masih available, masih bisa ya? Iya. Kalau yang udah lewat dia promosi ke senior. Nah, berapa orang sih yang tim U21 yang promosi ke senior waktu itu? Waktu itu nggak salah Nerius Alom. Safril Irpandi yang kapten itu dia udah senior duluan kan? Iya. Si Gunggung Gumelar, Leo Guntara. Nah, Mukti kemana waktu itu? Aku masih di U21. Oh, bertahan? Iya, bertahan, ya. Oh, umurnya masih bisa ya? Nah, habis pas U21 itu Mukti, tawaran pertama datang dari mana? Dari Persilat Lampung. Dari Lampung? Iya, waktu itu Lampung Liga berapa dia? Linus dia tuh pas Linus. Oh, Liga Nusantara ya? Iya. Sebelum Lampung itu kita main Piala Wali Kota Padang dulu. Sama PSP, ikut PSP habis 2015 tuh. Yang apa PSP. ya? Yang dapat tempat ketiga ya? Iya, 3 kita. Ketiga ya? Iya, ketiga. Habis itu? Ikut trial di Semen Padang 2017 buat persiapan Liga 1. Trial buat senior ya? Iya. Hasilnya? Belum jodoh. Belum jodoh? Belum rezeki. Jodohnya belum di sana ya? Iya. Lalu jodohnya kemana? Pas itu pergi merantau. Pergi merantau Ya, kalau orang Minang bilang Bujang Minang itu perantau kan. Waktu itu merantau pertama kemana? Ke Tanah Jawa. Iya, maksudnya klub yang waktu itu dituju apa waktu itu? Persipas Banyumas. Banyumas main di Liga 2. Liga 2. Dikontrak ya? Iya, dikontrak. Alhamdulillah dikontrak sana. Di Banyumas berapa lama? 1 musim di sana.
Satu musim. Iya. Waktu itu capaian Banyumas sampai apa waktu itu? Sampai fase grup aja, Bang. Fase grup ya? Nggak lolos 8 besar ya? Enggak. Dia kita kalah poin sama Cilacap itu. PSC Cilacap. Cilacap ya. Nah, habis Banyumas? 2018 ke Semen Padang pulang kampung. Ya, pulang kampung ke Semen Padang untuk persiapan Liga 2. Liga 2. Dan Semen Padang promosi ya? Iya, alhamdulillah promosi. Semen Padang kan degradasi, promosi, degradasi gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun promosi tahun ini. Kita doakan ya. Iya, semoga. Karena udah promosi ke Liga 1, tentu Mukti juga mempertimbangkan kan. Saya butuh menit bermain gitu. Lalu saat itu apa keputusan yang diambil? Waktu itu 2019 saya balik lagi ke Jawa. Ya. Merantau lagi. 2019 ikut Persibat Batang. Sebab Batang Liga 2 ya? Liga 2. Sebab Batang itu berapa lama? Satu musim. Satu musim. Nah, capaian Sebab Batang saat itu apa ya? Oh, kita degradasi kalah selisih poin sama PSPS. Pertandingan yang sangat nggak bisa saya lupakan. Kenapa? Ya gimana ya, kita partai final di sana. Berarti kedua-duanya sama berjuang degradasi waktu itu? Iya, berjuang berjuang. degradasi. Mainnya di mana waktu itu? Di Pekanbaru. Gimana ceritanya? Kenapa berkesan kali? Kita kayaknya kita sisi poin, 1 poin. Skornya berapa waktu itu? Waktu itu kita kalah 3-1. 3-1. 3-1. Selisih 1 poin ya? Iya. Oke. Tapi kan habis itu kan tetap ada dapat tawaran kan? CD Persibat Batang Iya, alhamdulillah dapat tawaran ke Perserang ya? Perserang, Nah, Banten. Perserang kan? Nah, yang di Perserang ini yang pas baru direkrut langsung datang badai corona kan? Iya. Corona ini memang bahaya ini corona ini. Nah, artinya dalam beberapa perjalanan karir Mukti ini saya menangkapnya seperti ini. Ini masih penasarannya masih banyak ya. Penasarannya masih banyak. Saya merasakan itu penasarannya masih banyak. Kita masuk ke tim besar dan belum dapat menit bermain dan kita berjuang di luar sudah dapat tim. Ternyata sekarang apa namanya? Datang badai corona. Badai corona. Ya. Tapi tak apa. Artinya Mukti sudah melewati proses dan nanti akan ada proses-proses baru yang akan dilewati gitu. Sejauh ini gitu dalam beberapa tahun terakhir perjalanan karir Mukti itu yang bisa disimpulkan menjadi pencapaian terbaik sejauh ini apa? ISL 21 ISL 21 walaupun ya. nggak dapat menit bermain kan. Di Semen Padang ya? Iya. ISL 21. Nah, Mukti merasakan gitu seleksi, Mukti merasakan juga pemain inti tidak dapat menit bermain, merasakan juga timnya degradasi, merasakan juga promosi. Berarti sudah mencoba semuanya ya, tim juara, tim promosi, tim degradasi ya, coba semuanya ya. Nah, apa sih tantangan dan kendala terbesar gitu ya, meniti karir sebagai pesepak bola muda di Indonesia ini, yang Mukti rasakan gitu? Ya kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya kita melalui proses lah. Saat kita di bawah kita gimana kita mau mencapai yang tempat yang terbaik. Ya maksud saya seperti ini. Mukti kan melewati berbagai proses itu. Ada gabung dengan tim A, tim B gitu. Dan tentu ada kendala, ada permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, kendala terbesar yang dihadapi pemain muda ini apa gitu? Sehingga ada ternyata saya sulit bersaing untuk di level senior atau bagaimana? Apa sih tantangannya yang nyatanya gitu? Kalau tantangan sih nggak tuh buat kalau masalah menit bermain itu tiang dari pelatih. Penting kita berusaha memberikan yang terbaik buat tim. Penting kita berusaha. Berarti selera pelatih ini sangat menentukan. Iya betul. Kita sepakat ya, selera pelatih sangat menentukan ya. Iya. Ya karena mohon maaf, sebagian saya lihat seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang tersinggung ini. Iya. Kita melihat dari perspektif penonton sepak bola dan pengamat amatir gitu. Ada beberapa pemain yang skillnya biasa-biasa aja gitu. Tapi selalu dapat kepercayaan gitu. Ada yang mungkin kita lihat beberapa pemain memang skillnya wah dan memang luar biasa, tapi keberuntungannya kurang gitu. Kalau Mukti melihatnya seperti apa itu? Ya itu
namanya kita berusaha kan kita pasti ada apa? Maksudnya selera pelatih lagi. Pelatih maunya gini, maunya dendeng. Yang pelatih itu lagi maunya rendang kan. Contohnya keren ya, dendeng dan rendang ya. Karena memang dendeng yang rendang diperebutkan ya. Iya. Dia padahal sama-sama kualitas sama sih. Sama ya. Tapi selera pelatih sangat menentukan. Ya, bisa aja pelatih tentu punya pertimbangan. Iya, punya penilaian lain-lain. Ya, ada berhubungan teknis segala macamnya gitu. Nah, saya yakin ini pemain muda dengan semangat yang besar, dengan visi jauh ke depan ini memiliki banyak peluang ini, banyak tawaran itu saya yakin itu. Nah, sejauh ini siapa yang paling mendukung Mukti untuk berkarir dalam sepak bola ini? Ya, pertama sih keluarga, istri ya. Istri, orang tua, ibu, keluarga, abang, adik. Sebelumnya ada nggak keluarganya yang apa? Yang dari mantan pemain gitu? Mantan pemain sih abang sepupu. Ya, ada ya? Iya. Istilahnya ada panutan, ada yang bakal kita contoh. Gitu. Iya. Siapa sosok yang paling berpengaruh sejauh ini untuk karir Mukti? Pertama orang tua, ibu. Ya kita bekerja buat dia dulu. Semangat ibu kan. Soalnya ibu sendiri. Soalnya orang tua yang laki-laki udah meninggal lama. Udah 2007 ya. Ya, berarti niat untuk membagikan ibu ya. Kalau tempat curhat secara profesional ya, tempat bertanya kalau istilahnya orang awal tampe batanyo, ke pulang tampe batanyo, tampe babarito gitu. Seniornya di Sumatera Barat ini tempat bertanya siapa biasanya? Ya paling aku nanya sama coach yang pengen aku gimana main aku, gimana yang aku harus lakukan. Habis itu kalau di lapangan ya, kalau di luar lapangan orang tua, keluarga, istri. Senior di Sumbar? Ya kayak Bang Hengki Ardiles, Bang Octavianus. Bukan sering komunikasi ya sama senior ya? Iya. Ya karena banyak senior yang lain. Iya. Karena itu kan semuanya kan ramuan ya. Ramuan dalam arti ada pengalaman, ada ilmu, kemudian ada wejangan kan. Dan pemain-pemain muda yang punya pengalaman, punya ilmu, dapat wejangan, insya Allah dia jadi. Iya. Dan alhamdulillah kita di Semen Padang senior kita bagus-bagus ya. Iya, alhamdulillah pas itu waktu udah satu pelatih kipernya Bang Afrianto. Itu yang membimbing saya. Ada arahan ya, ada wejangan ya. Iya. Nah, sekarang untuk target Mukti ke depan apa? Ya target ya bisa bermain di level yang lebih tinggi lagi kan. Pribadi bisa ke Liga 1 ya? Iya. Ya mudah-mudahan ya. Nanti ada apa? Sekarang masih tetap Jakon kan? Wah, iya. Saya lihat tuh kemarin beberapa kali itu buat menjaga menjaga kondisi dan menjaga kapabilitasnya latihan bareng Teja ya? Iya kemarin sama Teja di Batu Sangkar doh. Ya saya lihat beberapa kali postingan Teja, ini kayaknya Mukti nih latihan gitu. Iya sama Teja. Apakah karena jaraknya yang dekat atau gimana? Atau memang? Oh gimana ya? Kemauan tadi lah. Mau latihan, maksudnya kita mau tahu kan kita masa pandemi ini nggak mungkin lah kita tidur di rumah terus kan. Iya, cuman kayak gini. Latihan tanpa ada kompetisi enggak. Latihan terus kompetisi nggak ada, latihan aja gitu. Ya, seorang pemain sepak bola itu harus latihan. Terus banyak latihan, banyak belajar. Iya, harus sabar ya. Iya, harus sabar. Oke. Baik. Terus anak Minang 1 kita masuk ke sesi kedua ya. Kayaknya kalau sesi yang pertama ini terlalu serius. Terlalu serius. Mana serius? Nggak ada ketawanya anak muda ini tuh. Terlalu ngotot ya, tapi nggak apa-apa. Kiper itu kan memang orangnya serius itu. Sering jarang dapat bola tapi harus merhatikan terus ya. Harus fokus konsentrasi. Fokus terus. Kalau timnya bagus, kipernya bisa minum kopi kan? Iya. Santai gitu. Oke, Minang Corner ya. Minang Corner. Kita masuk ke Minang Corner.
Jadi bahasa Minang Mukti ya. Oke. Kalau bahasa Minang lah suah nak Mukti. Ini kopi Mukti. Kopi lah mak mana lah. Baca lo. Oh mantap kopi. Keren udah Lukman buat kopi kok. Iya. Kampung Ketek Mukti di mana? Di Kuto Tengah namanya. Nama keteknya Jorong Kuto Tengah. Tapi nagarinya Kuto Tengah Batu Ampah. Batu Ampah. Ayo. Beda tuh. Batu Ampah cik lo. Iko Kuto Tengah Batu Ampah. Oh enggak Piladang tuh. Piladang tuh masuk nagari Kuto Tengah Batu Ampah. Kelapang Piladang berarti kan? Enggak. Oh, udah lapangannya, Cik. Di nagari Kuto Tengah Batu Ampah tuh ada 6 lapangan. Cik, negarinya 6 lapangan? Iya. Banyak di situ menghasilkan pemain-pemain profesional. Si Asep tuh. Dia sebutin nama Mukti kalau ya kok. Bang Haji Mas Ferry Kasim. Oh, ada Mas dari lapangan tuh? Iya. Dari? Sapril M. Oh. Dades. Pemain kini di kerja di Chevron. PSPS Pekanbaru. Ya, siapa? Kayak senior yang main di Persepak, yang di Kasliko. Berarti produk lapangan tuh ya? Iya. Kuto Tengah ya? Kuto Tengah Batu Ampah. Kuto Tengah Batu Ampah ya. Kan tahunya Piladang. Piladang tuh Jorong. Oh, Jorong. Berarti kalau awak dari Padang ke masih Pak? Dari Kakida. Kakida. Oh, dari Padang tak ke kanan deh. Ke kanan tuh kapal TA, tembus ke bisa sangka. Oh. Kakida jalan ke Suayan ya? Pas mana tuh. Jalan ke Suayan tuh? Iya. Berapa kilo kenal? Sampai di Simpang Batu Ampah tuh, namu Simpang Batu Ampah tuh sebenarnya Jorong Kuto Tengah. Jorong Kuto Tengah sekitar 1 kilo lah salah. Habis itu baru nagari Batu Ampah sudah. Ya, kalau Bang salah tolong koreksi ya, Bang baca referensi kan. Ayah dari almarhum Pak Hatta orang Batu Ampah kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Leba buat nama Pak Hatta sebagai nama stadion situ. Kayaknya lain. Soalnya lapangannya baru. Lapangan di mana? Batu Ampah. Nagari Batu Ampah tuh. Jadi buat nama stadion? Iya, Stadion Bung Hatta. Oh iya ya? Iya. Stadion Bung Hatta ya? Untuk penghormatan untuk beliau ya? Iya. Orang kok banyak belum tahu lah itu. Iya. Maksudnya di apa tuh? Orang kan tahu stadion Agus Salim kan? Belum ada orang buat stadion Bung Hatta lah kan? Iya, betul. Di Batu Ampah lah ada kan? Di sana di Batu Ampah ada stadion Bung Hatta karena bako Pak Hatta orang Batu Ampah kan? Ya. Ulama apanya kan? Ulama ya. Nah ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, Ketek main bola tentu ada idola. Kalau zaman-zaman abang dulu main bola kan ada Nelly Sali ya kan? Iya, betul. Dulu idolanya mang kiper atau apa dulu waktu Ketek-Ketek? Waktu Ketek-Ketek itu warna posisi kiper loh. Aduh, Gelandang. Gelandang enggak striker. Nggak mau orang jadi kiper dulu batu. Kalau orang wawancara itu banyak anak kiper rasanya anak aslinya Jandia ada lo kiper aslinya dulu awalnya Teja ada lo dong Mukti ada lo dong. Jadi SSB dulu gelandang saya. Gelandang, base gelandang ada pas itu ada apa? Ada pemandu bakat lah. Pemandu bakat dari apa? SKB. SKB Payakumbuh. Ya. Yang binaan dari ISB itu. Dari mencari pemain lah untuk apa kok? Untuk Danon. Untuk Danon. Apalah Danon kau coba kan nak tentu dah wak doh. Tak tahu Danon ke dia. Pas itu apa-apa tu ada pak namanya Pak Zul, Pak Henry sama Pak Sam. Datanglah ke lapang Kuto Tengah atau lapang Harmoni namanya. Ya. Home base Harmoni sama Bina Muda. Datang itu sore. Awak main bola apa? Main bola beten gua. Kecik Bang Adril kan. Bola beten wah. Kan iko lo kan. Sampai merah. Ya, sampai merah. Wan Cair. Mau kasih lo Mukti. Minang satu sudah pernah sampai merah sekarang. Nah tuh. Di bola beten lo kan. Bola beten bola lah hapo tu mah yang karet dalam apa? Benen dalam tu. Laisi aja lah main. Laisi aja itu permainan tu. Acok bangka-bangka mana? Iya bangka apa itu.
Itu bola apa-apa orang cari apa kan? Cari pemain untuk Danon kok. Tuh? Itu waktu itu adanya butuh kiper, sama gelandang, sama winger. Dipanggil lah kami selama main kaki ayam tuh. Main kawang kayak terompa, ketek mah. Main apa istilah orang? Main sore. Main sanjo. Ya. Habis itu bola datang apa-apa tai bertemu sama udah namanya udah Zikri Effendi. Inyo ibaratnya lah pembina di situ kan. Ya. Dia udah Zikri Effendi itu tunjuknya kuah yang pemain tiga orang tunjuknya kan. Itu dia mana kok? Cek 2 3. Itu ya kan. Oke. Pertama nak kiper doh. Nah, berarti kan udah tuh menunjuk Mukti kan dalam kapasitas waktu itu nampaknya kan sebagai kiper tuh. Iya. Bang kok bisa berubah dengan kiper perjalanannya? Ditanyanya dia apa kok ada Zikri kok. Saya yang bisa kiper ini Pak. Tuh awak dia badang-badang. Awak coba kan. Kok bangkit tangan tapi posisi gelandang tadi. Saya ini kiper siapa kan? Tuh awak lah. Tunjuk nak dia yang lain doh. Oh gitu. Awak aja. Posisi kiper kok saingannya tak seberapa ya. Serius nih kiper ya kan? Iyo. Itu udah cibuannya lah dia orang kok. Suruhnya main lu, cari sebagai kiper kan. Dari apa main sebentar. Lain mah ini kan. Suruh datang besok ini. Pas sekali mencari lihat tuh saya. Iya, sekali mencari aja ya. Berarti kan awak rata-rata kok di Sumbar kok kan bakat namanya tuh. Keinginan tadi gelandang kan. Jadi siapa main idolanya tuh waktu itu? Waktu itu Bang Octavianus idola apa itu. Oh yang wingnya ya? Iya, yang terakhir main di Persija di apa ya? Persik Kediri. Ya. Di tim kadang lah. Bang Octa ya. Octavianus. Itu petangket itu berhayal Pak nih jadi pemain gelandang lo mau di Bang Octa. Kayaknya Bang Octa winger lincah. Soalnya mana mau nama di kampung kan orang buat tarkam Bang Octa cuk dibawa sama tim Harmoni kok. Iya. Nampak tadi ya. Paketan apa Pratama. Soal pas itu banyak pemain adik Bang Sapril M kan di Pratama. Iya. Lettingan itu yang pon yang apa tuh Romo Mahingki tuh. Ya terbayang kok menjeliaknya kecek-kecek di sayap lari kencang kok. Crossingnya kan paten tuh Bang Octa tuh. Pas kemana itu lah sesuai kan. Calinya salto 2 kali itu. Awak sampai kini tak kena ayo lo. Salto 2 kali bagus. Siap anggolanya selebrasi kan. Salto 2 kali. Oh gitu, enggak golnya satu. Iya. Kayak siapa ya? Pemain-pemain Eropa tuh ya. Kayak Greg ya. Iya, Greg. Iya. Terinspirasi dia jadi gelandang akhirnya di kiper kan. Iya. Kalau sebagai kiper gini saya idola masih Casillas. Iker ya. Pastilah tanang-tanang kayak Iker. Apa yakin? Awalnya udah Iker kurang gagah-gagah. Amin. Baca Fes Madrid, Fes Madrid pembawa acara Fes Inter yang salah paham. Fes Inter kan Fes Madrid lah baju-baju Inter. Iya. Oh gitu ya. Nah, namanya kok kini Tarago libur kok nampak di abang abang saya lihat di WA di Instagram Mukti menggaleh. Iya, menggaleh teh. Dan galeh Mukti kok kuliner. Iya betul. Kuliner yang disukai orang Sumatera Barat. Bang kok sampai terpikir menggaleh itu? Yo pas di rumah produksi jariang banyak kan di Jadi judulnya kerupuk jariang. Kerupuk jariang. Pertama sih Mintuo kan suka apa kan banyak jariang lah di Selatlawi kan suka mapo. Mau kerupuk kan. Ya. Federasi lah. Iko dijadiin bisnis sancak juga bocah kan. Di efek corona kan. Iya. Ya di buat taruh alhamdulillah ada yang order. Iya kan kawan banyak kok di Instagram kawan banyak kan. Iya. Kan enggak masalah tuh. Lagian enggak bisa dipungkiri loh. Iya. Oh, persentase orang awak suka kerupuk jariang itu tinggi mah. Iya alhamdulillah benar. Dari bulan April sampai saat ini masih banyak pesanan alhamdulillah. Kalau nih mesan DM IG saya chat WA ya.
chat WA bisa, DM bisa, chat Messenger bisa. Facebook aja kan? Iya, Facebook. Available tadi ya. Iya. Ada mereknya nak? Ada Mereknya? kerupuk jengkol Oma Ita. Oma? Ita. Oma ya. Oma lah cucu. Iya, Oma lah cucu. Iya. Orang mau anak ini? Masuk ke 7 bulan. Papa muda mana? Baru so jadi apa ini? Jadi ayah. Panggil siapa kau? Ayah Mi? Mami punya mami ada punya ya. Itulah panggilan sayang dengan ayah. Panggilan sayang. Baru so jadi ayah gini. Sama bang ayah lu sana. Alhamdulillah. Jadi supaya penontonnya salah paham lu kan nak ya bang kok kagak mudo aja nandanya. Lah jadi ayah gini. Lah jadi ayah kok. Nah kalau nanti apa kan ada tawaran dari luar umpamanya. Kalau di Sumbar alhamdulillah awak laki kan. Kalau tawaran beku datang dari Jawa beku lihat apa tuh? Itu ada DR. Jona, orang rumah. Iya, harus maksudnya yo namanya wak laki-laki mah tanggung jawab imam yang apa mantuk itu ingin menafkahi keluarga itu otomatis wak ceramah kamu. Ya. Itu otomatis wak kan itu enak mau kasih abang tuh bini diangkut itu tinggalan tuh. Itu boleh tuh ditinggalkan sementara. Ditinggalkan. Kalau cewek kan pai demi tugas pulang demi cinta kan Niko lah kan Niko eci alhamdulillah. Terakhir Mukti, apa pesan Mukti kau kapado dan sana Minang satu khususnya kapado adik-adik kini taruh itu di ending acara bang terus seperti itu dia sharing lah kepada adik-adik yang kini awak nih jadi pemain bola lo bisa apa pesan Mukti muda-muda yo untuk pemain yang muda-muda yo latihan yang rajin punya tekad yang kuat nio bekerja pareh penting nio belajar jangan sibuk-sibuk main itu perlu Mukti kanan tuh karena presentasi kini banyak jangan di main bola di sekolah kan anak-anak dia biari dikejar sih. Iya. Termasuk pemain bola kan. Iya, tapi kan pemain bola kok kalau ada waktunya untuk bekerja, waktunya untuk apa kan. Disiplin waktu. Yang penting untuk untuk pribadi juga kan, untuk pribadi yang untuk yang pemain yang lain, adik-adik yang muda-muda, penting wak disiplin diri. Mantap. Disiplin diri itu Nio punya tekad yang kuat. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Seperti Garembeh kan. Menyerah. Garembeh kan dicukur kan tumbuh aja nyali. Kamu itu semangat harusnya kan. Walaupun gagalnya hanya bakil ya kan. Mantap. Terima kasih banyak Mukti untuk bincang-bincangnya. Kita doakan mudah-mudahan Mukti sehat selalu. Itu yang nomor 1. Amin. Banyak pun tawaran dari luar nggak sehat nggak bisa dipakai kan. Iya. Sehat selalu, keluarganya bahagia selalu, rezekinya berkah ya. Amin. Rukun-rukun aman damai dan dapat tawaran nanti. Amin. Kalau bisa diperpanjang di Peserang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau nanti di Liga 1 ya, masya Allah kita kan nggak tahu. Rencana Allah kita nggak tahu. Tetap berdoa, tetap berusaha. Mudah-mudahan ada masa depan yang cerah untuk kita bersama. Oke, terima kasih banyak Mukti. Demikian Nusana Minang 1 Lensa Bola kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Saya Rifat Septian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke.